Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kembali lagi kita mengkaji fikih muamalah. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa lepas dari kontak atau bertemu atau bermuamalah dengan manusia. Maka datang syariat menjelaskan mana muamalah yang dibolehkan, mana muamalah yang diharamkan. Karena syarat utama kebahagiaan dunia dan akhirat kita Pak adalah ketika hablum minallah dan hablum minannas kita baik. Paham? Hablum minallah urusan kita kepada Allah, yaitu ubudiyah, penghambaan diri kita. Ini harus bagus. Demikian juga hablum minannas kita kepada manusia harus harus juga bagus atau baik. Jika salah satunya ada yang pincang, dalam artian sholat kita Masya Allah, tapi urusan dengan tetangga kita buruk, urusan dengan kerabat saudara kita jelek, maka orang ini celaka. Paham Pak? Celaka. Nah, kalau ada seorang berkata kepada Rasulullah, ada seorang perempuan yang dia rajin sholat malam, rajin berpuasa sunnah, rajin bersedekah, ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Hanya saja dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka kata Rasulullah, hiya finnar. Perempuan itu tempatnya di neraka. Kira-kira apa yang kurang Pak dari perempuan ini? Yang wajib-wajib dia sudah kerjakan, dia tambah lagi yang sunnah-sunnah. Sholat wajib, sholat malam, puasa wajib, puasa sunnah, sedekah. Apa yang kurang? Hablum minannasnya. Hubungan dengan tetangganya jelek. Maka datanglah syariat yang mengatur perbaikan hablum minallah dan hablum minannas kita. Dikenal dengan Pak? Fikih ibadah dan fikih muamalah. Jadi tidak boleh kita kesampingkan ini. Karena urusan dengan manusia itu berat. Jika kita menzalimi manusia, terus manusia itu enggak mau memaafkan kita, maka urusannya nanti di padang mahsyar. Kalau Allah mudah, Allah ampuni. Tapi ini urusannya dengan dengan manusia. Melanjutkan pembahasan tentang rohan. Kita sudah pernah singgung di pertemuan terakhir tentang rohan ini. Rohan kalau di kita Pak? Gadai. Gadai ini masuk dalam pembahasan Tausikoh. Yaitu memberikan barang jaminan untuk kita meminjam sesuatu dari orang yang kita pinjam itu. Apakah itu berupa uang, berupa barang, atau berupa apalah yang kita pinjam darinya. Terkadang kita Pak naik motor, qadarullah di tengah jalan kehabisan bensin. Terus kita nggak bawa uang, yang kita bawa HP. Apa yang akan terjadi Pak? Kalau kita minjam kayaknya kurang dipercaya sama penjual bensin kan? Mau nggak mau HP kita taruh, bensin kita pinjam. Untuk nanti kita bayar kalau kita sudah ada uang. Terkadang pula kita sebagai kepala rumah tangga Pak, yang taruhlah kita kerja di perusahaan atau di perkantoran gitu, gajinya akhir bulan baru diterima atau tanggal muda. Qadarullah keuangan kita habis, bayar ini bayar itu, untuk beli beras di akhir bulan sudah nggak ada. Mau nggak mau Pak? Kita naruh jaminan untuk Untuk pinjam beras. Atau minjam uang.
maka kita menaruh sesuatu sebagai bentuk apa? Barang jaminan. Jadi dalam gadai menggadai ini Pak terdiri dari 3 rukun. Rukun yang pertama ar-rahin, orang yang menggadaikan barang. Yang kedua adalah al-murtahin, orang yang menerima gadaian. Yang ketiga adalah rohan, barang gadaian. Paham? Barang gadaian. Sekarang si rohin ini mau menggadaikan apa dulu? Taruhlah dia mau menggadaikan mobil. Terus apa yang dia mau pinjam? Kalau dia mau pinjam uang, maka mobil yang dijadikan barang jaminan itu Pak, tidak boleh dimanfaatkan oleh si murtahin, orang yang menerima gadaian. Paham? Tadi dia pinjam uang, terus apa jaminannya mobil atau motor. Paham Pak? Maka yang menerima gadaian si murtahin tadi ini, dia tidak boleh memanfaatkan mobil itu. Dia taruh saja di garasinya sebagai apa? Barang jaminan. Kalau dia nanti manfaatkan, maka si murtahin ini dia apa? Mengambil keuntungan dari apa? Dari uang yang dia pinjamkan. Paham Pak? Dari uang yang dia pinjamkan. Maka ini masuk dalam apa? Dalam riba qard. Kullu qardin jara fihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat bagi yang meminjamkan, maka itu adalah riba. Motor. Nah, demikian juga. Meskipun diizinkan oleh siapa? Oleh si rohin tadi yang menggadaikan. Yang jadi masalah di sini kenapa? Karena dia meminjamkan uang. Kalau sekiranya yang dia pinjam itu adalah selain uang, maka boleh nanti dia manfaatkan barang jaminan tersebut. Contoh dia pinjam apa kira-kira Pak? Pinjam panci atau kompor. Ada nggak kira-kira kasus seperti ini Pak? Dia pinjam panci, terus dia gadaikan motornya. Ada kira-kira? Hampir nggak ada ya. Atau dia pinjam buku untuk dia baca. Yang mau minjamkan si murtahin ini ragu, kayaknya buku saya nanti dibawa lari nih. Paham? Akhirnya dia apa? Minta jaminan. Kasih jaminan dong. Paham? Jadi kalau sekiranya yang dipinjam itu selain dari fulus uang, maka nanti apa Pak? Boleh rohannya, barang yang dijadikan jaminan tadi apa? Dimanfaatkan, tapi tentulah dengan apa? Dengan izin si rohin, si pemilik barang. Tapi kalau yang dia pinjam uang, maka apa Pak? Maka tidak boleh si yang menerima gadaian memanfaatkan barang jaminan tersebut. Yang jadi masalah kalau sekiranya barang jaminannya ini membutuhkan biaya. Kalau tadi motor atau mobil butuh dipanasin kan ya, panas-panasin. Kalau enggak rusak. Maka nanti kalau bensinnya habis atau pertalitnya habis, maka dimintakan ke pemilik mobil. Pak, bensinnya habis, nah mau dipanasin enggak ada. Oh ya belikan dulu Pak, nanti ya aja apa dicatat aja. Paham? Semua bebannya kemana? Ke pemilik barang. Demikian juga kalau dia gadaikan itu hewan. Seperti kambing, mungkin sapi atau onta dia gadaikan. Maka nanti apa? Biaya ngaritnya atau biaya nyari rumputnya itu dibebankan ke siapa? Ke sepemilik kambing, sapi atau onta. Pak, kalau yang mau menerima gadaian ini sekaligus mau menjual jasa perawatan, maka nanti dibebankan ke si tadi yang menggadai. Paham Pak?
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah adh-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan wal labanu ad-darri yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah. Rawahul Bukhari. Rasulullah bersabda, adh-dhahru yurkabu, punggung hewan ditunggangi dengan sebab nafkah yang diberikan kepadanya apabila dia tergadaikan. Ini apa Pak? Kalau sekiranya hewan itu memang biasa ditunggangi, contoh kuda, keledai, digadaikan, maka kalau nanti yang menerima gadaian ini mau menunggangi, dia pakai mungkin ke pasar atau ke sawah, maka dia harus kasih nafkah, kasih apa? Rumput, kasih makan. Imbal baliknya ini Pak, dia tunggangi, maka dia harus apa? Kasih makan. Demikian juga kalau sekiranya yang dia gadaikan itu bukan hewan tunggangan, tapi hewan yang menghasilkan susu. Seperti apa? Kambing betina, sapi betina yang sedang melahirkan mungkin. Maka nanti apa? Boleh dia perah, dia minum, manfaatkan air susunya sebagai imbal balik, karena dia Pak? Sudah memberikan nafkah atau rumput. Kalau sekiranya dia nggak kasih rumput, terus dia tunggangi atau dia perah susunya, maka nggak boleh dia Pak. Paham? Ini berarti apa? Dia mengambil manfaat sementara nggak ada imbal balik yang dia kasih ke hewan itu. Paham? Berarti manfaat yang dia ambil ini karena apa? Karena dia meminjamkan uang ke pemilik hewan. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabun nafaqah. Jadi hewan yang ditunggangi atau hewan yang diperah susunya itu nanti dimanfaatkan kalau Pak? Diberikan nafkah. Pemahaman kebalikan adalah kendaraan-kendaraan yang itu tidak butuh perawatan, bisa disimpan meskipun tidak dikasih makan, nggak dikasih minum. Apa kira-kira Pak? Motor, mobil, kan dia nggak mati kalau nggak dipanasin selama sebulan 2 bulan kan? Maka dalam hal ini si penerima gadaian tadi dia tidak boleh memanfaatkannya. Jadi kalau sekiranya si pemilik barang mengatakan, Pak ini saya jaminan ya, ditaruh aja Pak, nggak usah dipanas-panasin, nggak apa-apa, aman. Ya sudah kalau kayak gitu, dia bersiap menerima resiko kalau sekiranya Bapak, kalau sekiranya mesinnya terjam ya gitu, nggak bisa nyala lagi. Kalau dia pesan, tolong Pak ya dipanasin sepekan sekali mungkin atau 2 hari sekali dipanasin. Oke, berarti siap-siap isi bensin kalau habis. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah la yaghlaqur rahnu min sahibil ladzi rahana. Rasulullah bersabda, tidak boleh barang gadaian itu ditutup kepemilikannya dari orang yang menggadaikannya. Ini aturan lagi dari Rasulullah Pak. Kalau sekiranya siapa yang gadaikan barang tadi ini, dia nggak sanggup bayar utang atau pinjaman yang dia pinjam, paham? Maka barang yang jadi jaminan tadi secara asal nggak boleh langsung menjadi kepemilikan siapa? Si yang menerima gadaian. Wah ini milikku ya, karena kamu nggak bisa bayar utangmu. Ini milikku ya, nggak. Ini secara hukum asalnya nggak boleh. Paham Pak? Kalau sekiranya si yang menerima gadaian tadi mendesak, saya butuh uang ini, maka
Di sini masuk pemerintah yang yang mengurusi, dalam artian nanti pemerintah yang menjual barang ini, paham Pak? Hasil penjualannya baru apa? Baru nanti dibayarkan utang si pemilik barang. Ada sisa, maka sisanya itu dikembalikan ke pemilik barang. Ada kekurangan, maka berarti ditanggungkan lagi ke pemilik barang. Paham Pak? Contoh gini, ada orang mau menggadaikan Honda 70-nya dengan pinjaman taruhlah 10 juta. Honda 70 sekarang Pak sudah harga berapa? Honda 70 5 juta laku. 10 juta nggak mungkin sudah Pak ya, nggak ada sudah Honda 70. Dia pinjam 10. Jaminannya motor Honda 70. Qadarullah dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa balikin uang itu. Lantas bagaimana? Motor ini dijual. Paham? Dijual. Nanti yang menjual si pemiliknya. Dia jual. Paham? Kalau qadarullah nih laku 5 juta. Berarti apa? Dia masih utang lagi 5 juta. Paham? Kalau ternyata motor Honda 70 ini laku 20 juta Pak. Karena ada orang yang tukang barang-barang antik itu, debt collector ya. Cari barang-barang antik itu, dia berani bayar 20 juta. Maka 10 jutanya nutupin utangnya, 10 jutanya lagi apa Pak? Kembali kepada si pemilik barang. Paham? Ini yang syar'i Pak. Kalau yang ada di pegadaian bagaimana? Atau yang ada di bank itu, maka itu tidak syar'i. Jadi rata-rata orang yang menganggunkan rumahnya atau mobilnya atau apalah barang berharganya Pak, tidak bisa bayar, maka apa? Ditarik oleh bank. Berapapun yang nanti yang dijual oleh bank tersebut itu milik apa? Milik bank. Ada teman di sana di belakang Untri, dia menggadaikan kawasan produksinya dia Jerman Pak, produksi kain gitu, pakaian. Dia gadaikan 3,8 M di bank. Bertahun-tahun dia nggak bisa balikin uang itu. Tapi dia tetap juga harus apa? Harus membayar bunganya setiap bulan 80 juta. Paham? Dia bayar bunganya terus. Nah, qadarullah ditarik oleh bank, bank menjualnya. Laku 3M. Paham? Laku 3M. Nah, 800 jutanya itu apa? Dituntut lagi ke si pemilik barang. Coba lihat kejamnya apa? Kejamnya bank itu, Pak. Dia sudah ngambil keuntungan setiap bulannya. Dan sudah diambil juga rumah ada 2000 meter gitu. Plus bangunannya. Terus dia apa? Dia harus membayar lagi 800 juta sisanya. Nah, ini apa Pak? Ini riba. Jadi ketika nanti si rohin, orang yang menggadaikan barang tidak bisa membayar, maka tidak serta-merta Bapak barang yang menjadi jaminan itu milik siapa? Milik si yang menerima gadaian. Paham? Kecuali nanti si yang gadai tadi ini sudah keliling ke sana kemari Pak. Dia cari pembeli, qadarullah nggak ada yang beli. Paham? Terus dia bilang ke yang menerima gadaian, Pak, tolong carikan pembeli. Kalau sekiranya laku sekian, nanti ambil, nanti sisanya ke saya.
Atau kalau sudah nyerah juga, ya sudah Pak, kalau Bapak mau menerima ini sebagai tebusan utang saya, maka silakan. Paham Pak? Itu kalau ada apa? Kesepakatan. Tidak boleh langsung apa? Menjadi berpindah kepemilikan barang jaminan tersebut. An-Nabi Rafi radhiyallahu an anna an-nabiyya istalafa min rajulin bakra faqadimat alaihi ibilun min ibilis sadaqah fa'amara Aba Rafi'in an yaqdiya ar-rajula bakrahu faqala la ajidu illa khiyaran qala a'tihi iyyahu fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an, rawahu Muslim. Hadis ini Pak bercerita tentang qardun. Qardun itu adalah pinjaman yang nanti kembalinya dengan barang yang sama. Contoh gini Pak, saya minjam HP, nanti kembalinya HP itu lagi. Namanya apa? Qardun. Ada istilah yang lain lagi, meminjam sesuatu tapi nanti gantinya bukan sesuatu itu yang dipinjam, tapi apa? Gantinya yang lain. Saya lupa istilahnya Pak. Ar. Contoh saya minjam uang ke Bapak, paham? Minjam uang 100.000. Maka nanti uang itu saya manfaatin. Kembalinya nanti bukan uang itu lagi jenis yang sama itu, tapi apa? Jenis yang lain tapi nilainya sama. Paham? Atau saya minjam beras untuk saya masak di rumah. Nanti saya kembalikan dengan jenis beras yang lain, mungkin tidak sama. Paham? Karena itu sudah saya manfaatkan berasnya tadi. Jadi kalau kita meminjam barang yang kita pinjam itu manfaatnya, ini namanya apa Pak? Qardun. Paham? Minjam tang, minjam palu, minjam apa gitu. Nanti dibalikin. Namanya apa? Qardun. Nah di sini Rasulullah pernah meminjam onta yang masih kecil. Kemudian datang onta-onta sedekah. Lantas pemuda yang dulu pernah meminjamkan anak onta kepada Rasulullah datang meminta, "Oh Rasulullah, nih datang pemuda ini meminta kembali ontanya." Kata Rasulullah kepada Abu Rafi, "Kasih dia onta yang semisal." Kata Abu Rafi ini, "La ajidu illa khiyaron." Aku tidak dapati onta yang seperti itu kecuali onta yang lebih besar. Lebih besar. Ini yang dia pinjam onta kecil. Nah, enggak ada kembalinya. Yang ada yang lebih besar. Maka kata Rasulullah, "Atih iyahu," berikan kepadanya. Fa inna khiyaron nas, karena manusia yang terbaik itu adalah manusia yang baik dalam menunaikan utang. Paham Pak? Contoh kita pinjam tang yang harga 20.000 mungkin. Qadarullah kita mau balikin, hilang tang itu. Maka kita cari gantinya meskipun harga 100.000. Paham? Nggak mungkin kita sampaikan, "Pak, ini tangnya ini harganya 100.000 Pak ya, kamu bayar 80.000 lagi ke saya karena tang harganya 20.000." Enggak. Paham? Ya sudah. Lebih baik pengembaliannya daripada apa? Ngembaliin tang yang rusak. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Pak, bahwa bolehnya kita menambah lebih dari apa yang kita pinjam. Tapi dengan syarat tadi, orang yang meminjamkan itu tidak memberikan syarat embel-embel tertentu. "Pak, nanti kamu kembalikan yang lebih bagus ya." Nah, kalau dia mensyaratkan itu, maka ini bisa apa? Terjatuh dalam ribawi.
Contoh kita minjam uang. Minjam uang taruhlah 900 rupiah. Qadarullah nggak ada kita dapati ini 900 rupiah. Yang ada hanya 1000. Maka kita kasih Pak ini. Oh, kok ada kembaliannya nih Pak 100. Udah ada nggak apa-apa. Paham? Maka ini boleh. Karena apa? Karena ini bagian dari hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan itu dengan kebaikan yang sama minimal atau lebih. An Ali radhiyallahu an qala Rasulullah kullu qardin jara fihi man jara manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat bagi yang meminjamkan, maka ini adalah riba. Ini dalil yang digunakan oleh para ulama tentang apa? Tentang haramnya meminjamkan sesuatu dan dia mengambil manfaat dari sesuatu itu, Pak. Contoh ada orang nih mau minjam motor. Paham? Nanti kan kembalinya motor pula kan? Cuman kita syaratkan, Pak, jangan lupa ya isi bensin full. Isi bensin full. Maka apa ini, Pak? Maka ini riba. Paham? Karena pinjam meminjam itu bagian dari apa? Ta'awun, tolong menolong. Ada lagi orang mau minjam apa kepada kita, Pak? Mau minjam apa biasanya, Pak? Yang biasa dipinjam tetangga? Pinjam tangga. Perkakas mungkin, perkakas pertukangan. Terus kita bilang, Pak tolong ya, Bapak pinjam palu, nanti tolong dikerjain di rumah saya ada sebagian yang rusak itu tolong dipaku-paku. Maka ini apa? Maka ini riba. Ada orang datang meminjam uang ke kita. Terus kita bilang, Pak jangan lupa ya, antarkan onde-onde setiap hari selama Bapak minjam uang itu. Maka ini apa, Pak? Riba. Karena dia mengambil manfaat dari apa? Dari yang dia pinjamkan. 6. Selesai tentang rohan dan pinjam meminjam. Sebelum kita masuk ke bab taflis atau muflis dan hajar, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, Pak. Assalamualaikum. Misalkan ada, saya punya bos, dia suka minta tolong talangin dulu. Nanti dia ganti, dia pasti kasih lebih. Saya bilang ini ada ansulnya, nggak apa-apa buat sampean aja. Cuman itu terlalu sering. Jadi saya nggak perlu bilang sudah, nggak usah diansul. Ansulnya gimana? Nah itu karena terlalu sering, saya langsung ambil terima gitu aja sudah. Itu gimana, Pak? Iya, karena antum memang nggak mensyaratkan di awal kan ya, sebagai bentuk terima kasih dia. Kalau antum mensyaratkan, bos nanti balikin lebih ya, nah ini baru riba. Tapi dia tidak ada. Kalau dia ngasih lebih saja dengan bentuk terima kasih dia, nggak apa-apa. Karena itu nanti kan nggak tertentu nilainya kan, nominalnya kan. Kalau riba sudah memang disyaratkan di awal dan nominalnya biasa sudah tertentu. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau nanyakan ini, di penggadean itu kan ada istilah gade emas. Saya nggak ngerti sistemnya. Kalau dari beberapa yang ditawarkan, saya pernah ditawarin itu, kita kayak nyicil emas itu, jadi kita bayar dulu, nanti kalau misalkan sudah lunas sampai berapa bulan gitu, baru terima emasnya. Itu gimana, Ustaz? Itu termasuk riba atau gimana? Itu riba itu, Pak. Karena emas itu dia sama dengan uang.
Karena uang kertas itu dulu sebenarnya pengganti emas. Dulu 1 rupiah itu sama dengan 1 gram dulu. Qadarullah pemerintah naikin nolnya terus, akhirnya apa? Jadi inflasi kan? Penurunan nilai mata uang. Maka karena dia sama jenisnya Pak, maka disyaratkan apa? Mislan bimislin yadan biyadin. Paham? Harus kontan. Uang ada, emas ada. Nggak boleh uang duluan meskipun itu pembayarannya nyicil, karena ini sudah jatuh akad. Sementara emasnya nanti 2 bulan, 3 bulan kemudian, ini riba. Kalau mau ambil jalan amannya apa? Nabung aja dulu ke pihak pegadaian. Nanti kalau sudah cukup baru apa? Transaksi emas ketemu uang, itu amannya. Nah, kayak gitu Pak. Rata-rata yang nyicil emas di pegadaian atau di bank gitu, maka ini terjatuh pada riba. Kayak gitu Pak. Biasanya bank yang buka tabungan itu kan tabungan emas ya. Kalau di pegadaian kayaknya ada juga dia buat nabung emas. Itu riba Pak. Jadi emas itu harus kontan dia. Nggak boleh nyicil. Ayat lain Pak. Nah, kita masuk ke, masih ada beberapa menit ya. Oh, 3 menit. Nah, kita baca satu hadis ini. An Abi Bakar ibni Abdurrahman an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah yaqul man adraka malahu bi ainihi inda rajulin qad aflasa fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapati barangnya di sisi seseorang yang sedang bangkrut, maka dia lebih berhak daripada yang lain. Contoh gini Pak, ada orang nih yang kerjanya itu kredit. Kulkas dia kredit, motor dia kredit, rumah dia KPR, celana dalam dia kredit. Semua dia senang kredit. Nggak mau dia kasih cash Pak. Paham? Kulkas, motornya, TV-nya, semuanya dia kredit. Qadarullah orang ini di PHK, nggak ada penghasilan lagi, sehingga apa? Nggak sanggup bayar cicilan-cicilannya semua itu. Maka bagaimana solusinya? Yang ngereditin motor silahkan ambil motornya, jangan diambil kulkas, karena bukan barangnya. Yang ngereditin celana gitu, ambil celana. Paham? Yang ngereditin TV, ambil apa? Ambil TV. Oh ini kurang Pak, saya mau ambil TV lagi. Dia cicilan motornya masih kurang. Kalau saya tarik motorin, nggak bisa. Ambil. Karena yang lain masih ngantri juga nungguin. Paham? Kecuali nanti kalau sekiranya yang lain dia sudah bayar lunas, tinggal motor ini. Paham? Sementara motor ini masih banyak kekurangannya. Maka dia boleh nanti ngambil barang yang lain untuk apa Pak? Untuk nutupi utang yang orang yang bangkrut ini. Paham? Jadi ada orang seperti itu Pak. Dia semuanya apa? Dia sukanya ngutang. Meskipun dia ada uang cash. Maka tak kala dia collab gitu, bangkrut, maka orang-orang yang ngutangin tadi itu ngambilin barang-barang yang dia pinjamkan. Nah, demikian Pak. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika.